كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Pertama puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini di Masjid Al-Ikhlas melaksanakan kewajiban kita dan juga dilanjut dalam acara pengajian rutin atau sekaligus tawakuf dengan tema Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita semua guru kita Kiai Haji Muhammad Romli. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian, marilah kita sama-sama kirimkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita dan juga orang tua kita dan juga para donatur. Mudah-mudahan diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Al-hadiriniyah wa kullitin solehah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja, mungkin langsung saja kita kepada guru kita, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi'abdihi asra wa arsalahu subhanahu wa ta'ala ila kafatil khalqi bil indari wal bushra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil malhamatil kubra. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahima lailata usriya bi faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah adbatul ma wa annaha qi'an wa anna girasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat, segenap para asatidz, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati segenap hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam Isnin akhir bulan Februari 2024 ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, berkumpul di Masjid Al-Ikhlas, masjid kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke tempat ini menjadi wasilah ampunan dosa bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Untuk tema kita pada malam hari ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, adalah Isra wal Mi'raj, sekaligus penutupan sementara pengajian rutin. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kajian rutin setelah bulan Ramadan di bulan Syawal. Semoga kita semua diberikan sehat dan panjang umur, diberikan keberkahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu jika kita menceritakan Isra wal Mi'raj dari mulai awal sampai akhir, tidak akan cukup waktu kita pada malam hari ini. Oleh karenanya kita hanya akan memanggil, kita akan memetik beberapa hikmah dan ibroh yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah, Nabi SAW itu mendapat musibah yang luar biasa. Musibah yang pertama adalah ketika Nabi SAW ditemani dengan salah seorang sahabatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Mereka berdua meninggalkan kota Mekah, pergi dakwah ke kota Taif, sebuah kota di luar Mekah yang berbukit dengan udara yang sejuk, dengan pemandangan yang asri. Ingin menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ke masyarakat yang tinggal di kota Taif. Namun apa yang terjadi? Justru Nabi SAW diusir, dibilang orang gila, dilempar batu, hingga kaki Nabi SAW berdarah. Sandal yang dipakai oleh Nabi berlumuran darah. Kemudian turun malaikat Jibril alaihi salam. Kata Jibril, wahai Muhammad,
apabila darahmu menetes ke tanah, maka akan aku hancurkan seluruh penduduk Taif. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi SAW kemudian mengusap darah yang keluar dari kakinya, dari tumitnya, hingga tidak jatuh ke tanah setetes pun dari darah Nabi SAW. Karena Nabi tidak mau ketika darah Nabi menetes ke tanah, Allah menghancurkan penduduk Taif semuanya. Allah meratakan penduduk Taif semuanya. Jadi meskipun Nabi disakiti, Nabi dihina, diusir, Nabi tidak membalas itu dengan doa-doa yang buruk bagi mereka. Bahkan malaikat gunung datang kepada Nabi dan dia menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, jikalau kau berkenan, akan aku timpahkan 2 gunung besar ini kepada penduduk Taif hingga mereka binasa, hancur semuanya. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi berkata, uridu ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha la yusyriku bihi syai'an. Aku ingin keturunan mereka ada yang beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya Nabi tidak pengen penduduk Taif semuanya dibinasakan, karena kalau mereka dibinasakan, terputus keturunannya, neraka semuanya. Nabi masih menaruh harapan besar, meskipun orang tuanya tidak beriman, siapa tahu anak cucunya nanti beriman. Inilah rahmat Kangjeng Nabi, kasih sayang Nabi SAW, bukan hanya kepada orang yang beriman, tapi kepada orang-orang kafir pun Nabi begitu. Bayangkan, Nabi diusir dari kota Taif. Sebelumnya di bulan suci Ramadan, Nabi ditinggal wafat oleh 2 orang yang paling dicintai oleh Nabi. Yang pertama, paman Nabi Abu Thalib, yang kedua Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW. Jadi masih ada luka di dalam hati Nabi, bukan karena cuma ditinggalkan oleh kekasihnya, bukan cuma karena ditinggalkan oleh pamannya, tapi semakin berani dan kurang ajarnya orang-orang kafir kepada Nabi SAW. Hingga di bulan Syawal, Kangjeng Nabi pergi meninggalkan Mekah ke tempat Taif untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan risalah. Namun apa yang terjadi? Dayung tidak bersambut, Nabi diusir, dicela, dicaci, dimaki, dikatai orang gila, bahkan Nabi dilempar batu. Namun apa yang terjadi? 2 kejadian yang menyakitkan, 2 kejadian yang menimpa Nabi ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab. Bayangkan berapa bulan kejadiannya tuh. Ramadan dapat musibah, bulan Syawal dapat musibah. Setelah Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Maulid, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab. 9 bulan baru dikasih pengganti oleh Allah dari musibah yang telah dihadapi oleh Nabi. 9 bulan. Jadi selama 9 bulan itu Nabi bersedih. Nabi selama 9 bulan itu menangis. Kenapa? Karena musibah yang sangat luar biasa. Hingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Namun kesedihan Nabi, musibah yang ditimpa oleh Nabi diganti oleh Allah dengan perjalanan suci, yaitu Isra wal Mi'raj. Maka di dalam kitab Hadaikul Anwar disebutkan, para ulama telah sepakat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hadiah Allah untuk Rasulullah atas kesabaran, kesedihan yang menimpa Nabi SAW di tahun yang sama. Makanya Nabi bahagia ketika diisrokan, dimi'rajkan. Kenapa?
dikasih pengganti oleh Allah yang lebih baik ketimbang kesedihan dan musibah yang pernah dialami oleh Nabi. Makanya hikmah yang pertama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kita harus bersabar. Dan sabar itu ada 4. Sabar melaksanakan ibadah. Jadi ibadah itu harus sabar, ya. Puasa harus sabar, sholat harus sabar, mengaji harus sabar, berbakti kepada orang tua harus sabar, bersyukur pun harus sabar, kemudian datang ke masjid harus sabar, apalagi bekerja cari nafkah untuk anak istri harus sabar. Jadi sabar itu kita butuhkan di dalam ibadah juga. Kalau tidak sabar, sholat taraweh cuma 5 menit. Orang yang taraweh 5 menit berarti tidak sabar. Sabar, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, tidak sempurna sholatnya. Kalau terlalu lambat, ngantuk. Ya, makanya yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang sedang-sedang saja. Setengah jam sholat tarawih sedang, 10 menit kecepatan, 1 jam kelamaan, setengah jam sedang. Sabar itu ya. Puasa harus sabar. Banyak nanti di bulan Ramadan orang-orang yang tidak sabar di dalam puasa. Malamnya taraweh, kemudian sahur, bahkan habis 2 piring, tapi jam 9 udah masuk warteg. Ya, sudah masuk warteg. Kepalanya nggak kelihatan, kakinya di bawah ada. Banyak kayak begitu. Banyak, bahkan pernah dipermalukan sama Allah. Wartegnya di atas got, gotnya amruk, akhirnya ketahuan semuanya. Itu gara-gara tidak sabar ketika puasa. Zakat juga sama, harus sabar. Kasih kepada yang berhak menerima, jangan asal ngasih. Cari dulu, teliti dulu apakah dia miskin atau fakir atau fisabilillah atau ibnu sabil, apakah dia ghorimin, apakah dia mu'allaf, apakah dia ibnu sabil. Teliti dulu, jangan asal ngasih. Kalau kita bingung carinya, udah nitip sama panitia zakat, tolong dibagikan, tolong disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Harus sabar. Ngurus orang tua yang sudah sakit, yang sudah tua renta, harus sabar. Ini kadang-kadang anak memang dia rawat orang tuanya, cuman sambil ngomel-ngomel. Ya, ada tuh anak merawat orang tua yang sudah tua, dia rawat tapi sambil ngomel-ngomel begitu. Itu kan nggak sabar namanya. Nggak boleh orang tua diomelin, dimarahin, harus sabar. Mendidik anak harus sabar. Mendidik anak itu ibadah, dan ibadah harus sabar. Berarti mendidik anak juga harus sabar. Apalagi anak-anak zaman sekarang, beda dengan anak-anak tahun 90-an. Cara mendidiknya sangat beda sekali. Makanya kita harus sabar dalam mendidik anak. Ya, tapi ya sama anak sendiri pokoknya pengen marah aja ya. Padahal harus sabar. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan maksiat. Nggak boleh zina, nggak boleh mabuk, tidak boleh ngomongin kejelekan orang, tidak boleh berbohong, tidak boleh melakukan sihir, tidak boleh melakukan praktik perdukunan, percaya sama dukun, ya, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh curang, tidak boleh khianat, tidak boleh mengadu domba. Banyak larangan-larangan Allah. Sabar. Terutama nih maksiat mata, maksiat telinga. Tiap hari yang kerjanya selalu berdampingan dengan perempuan, sabar. Ya. Jangan sampai kita ikut
dalam derasnya kemaksiatan sehari-hari yang ada di depan mata kita. Begitu. Yang ketiga, sabar ketika diberi musibah. Sabar ketika diberi musibah berarti dengan ridho atas musibah yang ditimpanya, atas cobaan yang ia derita. Ridho, tidak berkeluh kesah, tidak ngomel-ngomel, tidak menyalahkan Allah, bahkan tidak mengadukan musibah itu kepada orang yang tidak bisa membantu meringankan musibah kita. Ngapain kita menceritakan musibah kita kepada orang yang tidak bisa membantu meringankan musibah kita? Ya, kalau bisa membantu, misal curhat sama ustadz, sama kiai, sama guru, sama orang tua, atau sama istri, boleh. Tapi kalau sama orang lain sekedar curhat saja ngapain? Ya, nanti paling jawabannya begini, sama katanya. Kamu begitu, saya juga sama. Akhirnya kan sama-sama menanggung derita. Bukan dikasih solusi, malah ya udah kita terima sama-sama saja. Ya, makanya tidak boleh kita mengeluh, ya, dikasih apapun sama Allah. Sabar. Dan sabar yang keempat adalah sabar menahan syahwat, sabar menahan nafsu. Sabar, ya, nafsu ini musuh bebuyutan kita. Beda dengan setan. Setan itu meskipun musuh kita, namun ada saatnya setan tidak menggoda kita. Ya. Beda dengan nafsu. Kalau nafsu itu 24 jam bersama dengan kita, dan kapanpun saat kita berada dimanapun selalu menggoda kita. Kalau setan ada waktunya tidak menggoda kita. Kapan itu? Di bulan suci Ramadan. Apabila datang bulan suci Ramadan, suffidatis syayatinu, setan-setan akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dirantai oleh Allah hingga tidak mengganggu hamba-hamba Allah di bulan suci Ramadan. Lah terus bagaimana kalau ada yang tidak puasa, ada yang tidak sholat, ada yang durhaka sama orang tua, bahkan na'udzubillah ada yang berzina di bulan Ramadan? Kan setan diikat, tapi kok masih banyak yang bermaksiat? Bukan jawaban saya, jawaban Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Tajul Arus. Beliau mengatakan di bulan suci Ramadan, kalau kita melihat banyak orang yang bermaksiat, camkan bukan setan yang telah mengganggu mereka, bukan setan yang membisiki mereka, tapi nafsu, hawa nafsu yang telah menggoda mereka. Sebab kata Imam Ibnu Athaillah, setan itu ada masanya tidak mengganggu manusia, tidak membisiki manusia. Kapan? Di bulan Ramadan. Tapi kalau nafsu, hari apapun, bulan apapun, tahun berapapun, tetap menggoda manusia. Makanya kata Imam Haddad, innan nafsa asyaddu min sab'ina syaitanan. Satu nafsu lebih berbahaya daripada 70 setan. Satu nafsu dengan 70 setan, masih bahaya nafsu. Kenapa? Nafsu itu ada di dalam diri kita. Selama kitanya hidup, nafsu tetap ada. Makanya melawan nafsu itu berbeda dengan cara kita melawan setan. Kalau melawan setan, kita dikasih bisikan oleh setan, kita lawan dengan zikir, itu bisikan hilang. Makanya setan itu disebutkan di dalam Quran dengan salah satu nama Al-Khannas. Min syarril waswasil khannas. Siapa khannas itu? Setan. Kenapa dikatakan khannas? Li'annahu yakhnasu idza dzukirallah. Sebab setan itu akan menjauh, akan mengecil, akan mengkerut, akan menghindar ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan nafsu.
Kalau kita dibisikin sama nafsu, kita baca Quran, baca zikir, baca sholawat, ya, ambil wudhu, sholat, itu nggak bakal hilang nafsu itu. Makanya cara melawan nafsu bukan dengan zikir, tapi dengan tidak diikuti keinginannya. Itu cara melawan nafsu. Kata nafsu, udah di rumah aja, dingin-dingin kayak begini mending tidur sambil nonton TV atau sambil main HP, rebahan. Ngapain ngaji? Ngaji mah capek, pegel, duduk pegel. Udah kan kalau pengen ngaji mah lewat YouTube juga bisa, tinggal buka aja DKM Al-Ikhlas, kan bisa tuh. Kata siapa tuh? Kata saya, ya, saya yang nyampain kira-kira begitu kata nafsu. Udah nggak usah ngaji, di rumah aja sambil rebahan, ya, santai. Ngapain datang capek-capek, udah menggerimis, hujan, ya, udah main di rumah aja. Nih cara melawan, jangan diikutin. Enggak, saya ke masjid aja, begitu. Ini kalaupun kita istighfar, astagfirullahalazim, kok begini saya, itu nggak bakal hilang, tetap ada. Kenapa? Nafsu. Nafsu berat melawan nafsu itu, ya. Dan nafsu itu terkadang, ya, kelihatannya mah ngajak kepada hal-hal yang baik, tapi ternyata di belakangnya itu ada tipu muslihat dan jebakan biar kita terjerumus masuk ke dalam jebakan itu. Kita dibikin semangat sama nafsu, udah ngaji aja, ngaji, habis ngaji nanti ada makan-makan. Ada nggak? Ada ya? Oh bener, berarti ada makan-makan. Di rumah kan beras mahal, 15.000 sekilo, seliter. Udah mending ngaji aja, nanti kan ada makan-makan lumayan gratis, pakai daging lagi, ya. Ini nafsu ngajaknya baik, ngaji, tapi ujung-ujungnya udah ada makan. Udah, yang penting duduk aja, nggak usah didengerin, main HP aja, main HP, nggak usah didengerin ngajinya, nggak usah. Kata nafsu tuh, udah kamu duduk di sana, habis sholawatan main HP, nanti aja selesai ikut makan. Ini kata nafsu tuh. Jadi rupanya mah ngajak kebaikan, ngebisikin kepada kebaikan, tapi gimana caranya kebaikan itu nggak ada pahalanya. Itu nafsu. Makanya dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Ghazali menyebutkan kisah seorang wali, kisah seorang hamba Allah yang soleh. Ketika ada panggilan perang, ini kok semangat ini, biasanya males. Oh perang, taruhannya nyawa, kalaupun kalah selamat uang habis, kuda yang dibawa bisa mati, senjata yang dia bisa rusak, bisa patah. Males, tapi dipaksakan terus tiap tahun. Nah tahun yang itu mah kok semangat. Nih ada apa nih kok saya semangat nih, biasanya nggak pernah semangat. Dia tahu bahwa tabiat dan watak nafsu tidak akan pernah mengajak kepada kebaikan. Tapi kok tiba-tiba nafsu ini ngajak perang fisabilillah, ngajak jihad fisabilillah. Ada apa ini? Dia mengurungkan niatnya keluar fisabilillah untuk perang. Ia sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, sebenarnya ada apa dengan nafsu saya ini? Ia munajat kepada Allah. Selesai dia munajat, minta petunjuk, dengan kudrat iradatnya Allah, nafsu yang ada di dalam tubuhnya tiba-tiba keluar, tiba-tiba datang, menjelma jadi sosok manusia. Kemudian ditanya, kamu siapa? Saya adalah nafsu kamu. Nah sekarang saya mau tanya,
kenapa kamu nih ngajak saya untuk perang fisabilillah? Padahal kan yang namanya nafsu tuh ngajaknya nggak bener, kok ini ngajaknya perang? Ada apa nih? Dengan kudrat iradatnya Allah, ini nafsu menjawab. Kata si nafsu, saya nih udah capek ngikutin kamu, udah capek, gagal terus. Saya larang ini kamu lawan, saya nyuruh ini kamu lawan, saya ini pegel ada di tubuh kamu. Lah terus apa hubungannya dengan ngajak perang? Ya siapa tahu kamu mati di medan perang, maka saya terbebas dari kamu. Jadi nafsunya pengen bebas, nafsunya nggak betah ada di dalam tubuhnya orang soleh. Kenapa? Pegel, capek kata nafsu. Kenapa? Kamu nggak pernah mau ngikutin saya. Ini pun kisah subhanallah ya, salah satu guru kami, ya kita sebut sajalah Habib Umar begitu bin Hafid. Beliau pernah curhat dengan gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ya, Jeddah. Kata Habib Umar, wahai Habib Abdul Qadir, saya mengeluhkan nafsu saya, berat ini rasanya nafsu dalam tubuh saya ini. Kata Habib Abdul Qadir, wahai Umar, bukan kamu yang mengeluh terhadap nafsumu, tapi nafsu kamu yang mengeluh pada dirimu. Capek ada dalam tubuh kamu. Kenapa? Gak pernah diikutin keinginannya. Kalau kita kan enggak ngikutin nafsu terus, jadi kita ini sebetulnya ditunggangi sama nafsu. Kalau mereka wali-wali Allah, orang-orang soleh yang bisa melawan nafsu, mereka menunggangi nafsunya. Makanya nafsunya pengen cepat-cepat bebas. Dengan cara apa? Orang yang mati. Orang yang mati, nafsunya juga ikut mati. Nafsu bebas, ya, tidak dibebani lagi oleh sang pemilik jiwa tersebut. Makanya disebutkan, ya, kita harus tahu watak dan tabiat nafsu kita. Apa itu? Tidak pernah ngajak kepada yang baik-baik. Pertama, oleh Imam Abu Abdillah Al-Imam Abu Abdillah Al-Busiri, beliau mengatakan, wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma mahadhakan nusha fattahimi. Wa khalifin nafsa wasyaitana, lawanlah setan dan nafsu kamu. Wa'sihima, jangan pernah ngikuti ajakan mereka berdua. Wa inhuma mahadhakan nusha fattahimi, meskipun setan dan nafsu mengajak kepada yang baik-baik, kamu harus curiga. Begitu. Saya ilustrasikan begini. Ada seseorang yang tinggal di daerah Jazirah Arab. Tanahnya gersang, tanahnya tandus, jarang ada hujan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Betul tidak? Ketika nih orang melihat tanahnya kayak begitu, tanah saya tandus, gersang, gurun pasir, tidak ada pohon-pohon, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dia akan mengatakan, oh wajar, ini tanah saya. Tapi ketika dia mendapatkan di tanah kelahirannya banyak buah-buahan, banyak makanan lezat, ada semangka, ada pepaya, ada anggur, ada melon, ada buah durian, bahkan ada jengkol, ada pete, dia akan berkata, oh ini bukan dari daerah saya, ini pasti diimpor dari daerah luar. Benar nggak? Kita kembalikan ke daerah kita saja misalnya. Kalau kita mendapati di daerah kita nih, Banten sekitarnya ada durian, ada kecapi, ada tengkeng, ada apa lagi? Ada rambutan, ada buah kesemek, ada
kecapi, ada manggis. Oh wajar, tanah Banten ya begitu, subur. Tapi ketika kita mendapatkan di Banten itu ada kurma banyak, kita akan meyakini, oh ini bukan dari daerah saya, ini didatangkan dari luar. Maksudnya apa Ustadz? Begini, kalau kita mendapati nafsu kita mengajak kepada yang buruk, kita harus tahu, oh iya nafsu saya ini ngajak kepada maksiat, nafsu saya ini mengajak kepada tidak mengaji, nafsu saya ini mengajak kepada apa namanya berzina, mabuk, minum minuman keras, berbohong, khianat, curang. Ini nafsu saya, bawaannya memang kayak begitu, pelit. Tapi ketika kita mendapatkan nafsu ini mengajak kepada kebaikan, oh bukan nafsu saya ini ada karakter lain ini, ada hal lain ini. Kita curiga, ada apa kok nafsu ngajaknya kepada hal yang baik-baik. Nah begitu. Jadi jangan kepedean. Oh saya mah Ustaz alhamdulillah jamaah nggak pernah malas, saya mah pengajian nggak pernah malas, semangat terus. Curigai nafsumu. Jangan-jangan nafsu kamu mengajak kamu semangat ibadah, ada niat buruk di belakangnya. Salah satu contoh, ada seorang yang soleh 30 tahun selalu sholat berjamaah di barisan pertama, tidak pernah terlambat. Artinya kan selalu terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangankan masbuk, di sop pertama dia nggak rela, harus sop kedua nggak rela, harus sop pertama. 30 tahun Pak. Nah alhasil pernah sekali ia ketinggalan sholat jamaah, paling belakang dia berdirinya, paling belakang. Selesai sholat ia menundukkan kepala. Kenapa? Malu luar biasa, malu dengan beragam sangkaan dan dugaan. Oh nanti orang nganggap saya teledor, saya dianggap sama orang-orang tidak semangat lagi ibadahnya, nanti saya dikucilkan sama orang lain, sebab biasanya saya duduk di depan, barisan depan, kok ini di belakang. Dia malu bukan sama Allah, malu sama orang-orang, karena udah biasa di depan, malah di paling belakang, malu luar biasa. Sampai dia pulang ke rumah, dia berpikir, astagfirullah, berarti selama ini saya sholat jamaah di saf pertama bukan karena Allah, tapi karena ingin disanjung, dimuliakan sama orang. Buktinya apa? Ketika berada di barisan paling belakang, malunya minta ampun, karena biasanya di depan, bukan malu sama Allah, malu sama orang banyak. Apa yang terjadi? Sholat yang selama 30 tahun dia kodok semuanya. Kenapa dikodok? Karena dia merasa sholatnya bukan karena Allah, karena supaya dimuliakan sama orang. Bayangkan, selama 30 tahun berarti dia ditipu oleh setan dan nafsunya. Maka kita harus hati-hati ketika kita dikasih semangat nih ngaji. Curiga nih, ada apa nih? Ngomong sendiri aja, kok semangat amat? Ada apa nih? Nafsu, lo punya niat busuk apa lo? Begitu, tapi ngomongnya pelan-pelan aja, jangan teriak-teriak. Kata isi, lah kerasukan setan apa nih? Teriak-teriak ngomong sendiri. Harus waspada, hati-hati, harus waspada. Ini nafsu itu luar biasa para hadirin sekalian ya. Jadi yang terakhir tadi, sabar dalam melawan hawa nafsu. Sabar. Buah dari kesabaran, Nabi dikasih Isra wal Mi'raj. Sabar luar biasa. Bahkan Nabi itu sudah beberapa kali itu ya mengalami rencana pembunuhan. Nabi ketika di Taif, kan Nabi keluar dari kota Taif ditemani dengan sahabatnya Zaid bin Harisah. Lalu Nabi beristirahat
di kebun anggur milik seorang Yahudi. Namun di situ ada yang merawatnya, ya, ada yang merawatnya. Kemudian Nabi itu dikasih berapa petik anggur oleh si penjaga kebun tersebut. Saat Nabi SAW sedang beristirahat, nih ada orang kafir di atas gunung ingin menjatuhkan batu di atas kepala Nabi SAW. Padahal Nabi sudah keluar dari kota Thaif istirahat. Ternyata ada satu orang kafir yang mengikuti Nabi ingin melemparkan batu di atas kepala Nabi SAW. Ketika batu itu dijatuhkan, subhanallah, dengan kudrat iradat Allah, batu itu menempel kepada bukit di atas Kangjeng Rasul hingga batu itu tidak menimpa Rasulullah SAW. Nah, karena itu kejadiannya di kebun milik seorang Yahudi yang diurus oleh seorang laki-laki yang bernama Adas, maka tempat itu dibuat masjid namanya Masjid Adas. Sampai sekarang ada. Nih kalau kita ada nasib umroh nanti, amin ya robbal. Pengen umroh? Punya duitnya? Belum ya. Udah niat aja dulu lah. Nanti ada wisata ke kota Thaif. Ya, Thaif itu daerahnya kayak puncak. Jalannya nanjak begitu, adem, cuacanya sejuk. Itu nanti biasanya oleh pemandu ini dibawa ke Masjid Adas. Di Masjid Adas itu ada batu, itu batu yang menempel tidak jatuh menimpa Nabi SAW. Masih ada masjidnya, namanya Masjid Adas. Buah dari kesabaran, dikasih perjalanan suci, bukan cuma lintas negara tapi lintas alam, menembus alam nasut, kemudian alam malakut, lalu alam jabarut dan alam lahut. Masya Allah. Alam nasut, alamnya manusia. Alam malakut, alamnya bangsa jin dan malaikat. Alam jabarut, alam lahut, alam ketuhanan. 4 dimensi atau 3 dimensi ditembus dalam perjalanan yang sangat singkat. Saking singkatnya perjalanan itu, Allah sampaikan dalam Quran dengan kalimat lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Sebetulnya begini, ini sedikit saya kasih tahu. Berjalan di malam hari, bahasa Arabnya saro. Berjalan di malam hari, saro. Kalau berjalan di siang hari namanya saro. Saro yasri, saro yasiru. Kalau saro berjalan di siang hari. Kalau saro berjalan di malam. Kalau sero, tahu sero enggak? Apa sero? Berang-berang. Nah, kalau sare tidur. Saro berjalan di malam hari. Ketika Allah menyampaikan subhanalladzi asra, kita langsung paham, oh di malam hari perjalanannya. Namun apa hikmahnya ditambah lailan? Kan udah jelas pakainya asro, saro. Kok ditambah lailan? Kata para ulama tafsir, Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa perjalanan di malam hari itu ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Makanya itu jadi inspirasi bagi Karno ketika menyampaikan teks proklamasi. Isinya apa? Proklamasi. Gimana? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dan hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu terinspirasi dari Lailan. Kata siapa? Kata saya. Kira-kira begitu. Karena Lailan itu artinya sepenggal malam, ay juz'an qalilan minal lail, sepenggal malam yang sangat sedikit. Berarti perjalanan Isra wal Mi'raj di malam hari ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan di dalam salah satu kitab Isra wal Mi'raj, saking cepatnya perjalanan itu, Nabi pulang lagi ke Mekah, itu bekas tidurnya masih hangat. Bayangin. Nah, sekarang kita selesai ngaji nih, duduknya, bangun, pegang, apa jawab? Hangat kan? Kita keluar, balik lagi, masih hangat nggak? Udah dingin. Udah dingin. Berarti Isra wal Mi'raj lebih cepat daripada itu. Kenapa? Nabi balik lagi, itu tempat tidurnya masih hangat. Sangat cepat sekali. Itu namanya mukjizat. Kalau perjalanannya 2 bulan, ya bukan mukjizat, jalan-jalan. Ini sangat singkat. Sedangkan yang dijumpai oleh Nabi banyak. Nabi mampir di Madinah, mampir di Gunung Sinai, mampir di kota Madian, mampir di Bethlehem, mampir di Masjidil Aqsa. Itu sholat, berhenti sholat, berhenti sholat. Ada dialog juga dengan malaikat Jibril, bayangin loh. Kemudian naik ke langit. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Arsy, naik lagi ke Mustawa. Dan itu ada dialog semua. Dialog dengan malaikat di langit pertama, dialog dengan malaikat di langit kedua, bahkan ada dialog dengan para nabi, dialog dengan Nabi Adam, ngobrolnya aja lama. Coba bayangin, belum perjalanannya, tapi Nabi pulang itu masih hangat. Masya Allah. Makanya kata Allah, lailan ay juz'an qalilan minal lail, sepenggal malam yang sangat singkat sekali. Subhanallah. Makanya dimulai dengan kalimat subhana, maha suci. Kenapa? Karena yang bisa melakukan perjalanan suci ini hanyalah orang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin Allah nggak bakal bisa. Nggak ada izin Allah nggak bakal mampu. Karena ada izin Allah makanya bisa. Sehingga Allah katakan subhanalladzi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menjalankan, memberangkatkan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu terjadi pada malam 27 Rajab, malam Senin. Ini malam apa nih? Malam Senin. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 16 bulan Sya'ban. Alhamdulillah, malam Seninnya sama meskipun tanggalnya beda. Alhamdulillah. Itu yang pertama, hikmah yang kita ambil adalah sabar. Insya Allah orang yang bersabar akan menjadi orang yang hebat nanti. Amin ya robbal. Sabar. Dan sabar nggak ada batasnya. Habis kesabaran saya, nggak ada. Dan Nabi nggak pernah membatasi kesabaran, nggak pernah. Nabi sabar, tidak melawan, tidak memerangi orang kafir 13 tahun di Mekah. Pindah ke Madinah 2 tahun baru ada izin perang. Bukan habis kesabaran, tapi dapat izin dari Allah untuk melawan orang kafir yang memerangi, menyakiti dan memusuhi. Izin, bukan artinya habis kesabaran, tidak. Seandainya tidak diizinkan perang, mungkin sampai Nabi wafat tidak akan pernah terjadi perang. Karena dapat izin dari Allah, Nabi berperang. Termasuk hijrah ke Madinah,
seandainya tidak izin dari Allah, tidak akan ada hijrah. Ketika diizinkan oleh Allah untuk hijrah, maka Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa? Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ya tetap agama kita juga menjaga perasaan kita. Maksudnya begini, memahami watak dan tabiat manusia yang punya amarah, yang punya cinta. Makanya ketika kita marah sama orang, benci sama seseorang, kita dikasih keringanan. Kalau mau diem, tidak ngomong sama dia, boleh maksimal 3 hari. Ya, lagi marahan nih sama istri nih, diem aja, boleh maksimal 3 hari. Ya, kata istrinya, mau masak apa? Besok kerja enggak? Emang gak pegal tuh mulut, diam aja? Boleh? Boleh. 3 hari. Udah 3 hari jangan diam mulu, haram, dosa. Ya, makanya kalau lagi marahan ditanya sama istri, 3 tahun, 3 hari maksudnya begitu. Boleh, nggak apa-apa. Lebih dari 3 hari haram. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahul muslima fawqa salasati ayyam. Haram bagi setiap muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Kalau selama 3 hari boleh. Kita manusia punya perasaan, begitu. Ya. Istri juga sama suami. Mah, malam Jumat diam aja tuh 3 hari, boleh 3 hari, dimaafkan, gitu. Baik. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah membersihkan hati. Nabi SAW sebelum melakukan perjalanan suci, hatinya dibersihkan dulu, hatinya disucikan dulu. Pelajaran penting bagi kita, nih hati banyak penyakit di dalamnya, nih hati banyak virus di dalamnya, banyak kuman di dalamnya. Kuman, virus, penyakit hati itu yang akan menyebabkan manusia tidak selamat di hari kiamat. Gak ada ceritanya orang masuk neraka karena punya sakit kepala. Tidak ada ceritanya orang masuk neraka karena sakit lambung. Tidak ada ceritanya orang masuk neraka karena stroke. Tidak ada orang masuk neraka karena sakit jantung, gak ada. Tapi orang masuk neraka karena sombong banyak. Orang masuk neraka karena riya banyak, karena dengki banyak. Orang masuk neraka karena berburuk sangka kepada orang lain banyak. Dan itu semua penyakit hati. Sombong penyakit hati, riya penyakit hati, suudzon penyakit hati, dengki penyakit hati, ujub penyakit hati. Tuh gara-gara itu banyak yang nyemplung ke neraka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan selamat pada hari kiamat hanyalah orang yang hatinya bersih. Hatinya bersih. Hatinya bersih. Udah sekali aja. Kita jangan nyimpen benci sama orang. Jangan dendam sama, maafin. Kemarin malam nisfu Syaban ya. Baca Yasin enggak tuh? Baca ya. Ini yang alergi, ada tuntunan dari Nabi, baca Yasin 3 kali, bilangan dari mana itu? Ya Allah, ya Rasulullah, ibadah itu kalau tidak ada tuntunan dari Nabi haram. Oh, Masya Allah.
Bener sih sebetulnya mah. Cuman ya nggak begitu. Kita mengamalkan Yasin 3 kali pada malam nisfu Syaban ngikutin tradisi ulama. Baca Yasinnya ibadah, cuman tradisi Yasinannya di malam nisfu Syaban 3 kali itu bukan ibadah, itu tradisi. Kalau baca Yasinnya ibadah, tapi sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali pada maghrib itu tradisi orang soleh. Makanya kita mengikuti orang-orang soleh begitu. Enggak 3 kali juga enggak apa-apa, sekali juga boleh, enggak baca juga enggak dosa. Memang yang salah itu begini, oh harus 3, kalau enggak 3 enggak sah, itu yang salah. Kenapa bilang enggak sah segala? Karena Nabi enggak merintah, nggak nyuruh, nggak nyontoin. Makanya kita jangan sampai kebablasan, tetap ngamalin, cuman kita jangan meyakini bahwa Yasinan 3 kali malam nisfu Syaban sunnah Kangjeng Nabi. Enggak, itu tradisi ulama, kita ngikutin ulama. Mau 3 kali kek, 5 kali kek, terserah lu. Mau nggak baca juga boleh, tradisi ulama kita ngikutin. Ulama milih angka 3. Kenapa? Karena pertama 3 itu angka ganjil. Lalu ada riwayat. Apa riwayatnya? Siapa orang yang membaca Yasin 3 kali atau 4 kali, kemudian dia berdoa, doanya dikabul sama Allah. Begitu. Itu alasannya, ya. Jadi bukan itu adalah ibadah yang diada-adakan baru, tidak, itu tradisi budaya. Budayanya siapa? Orang soleh begitu. Nah, terlepas daripada itu, memang untuk malam nisfu Syaban ada keutamaan. Apa kata Nabi? Innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailati. Allah mengampuni seluruh orang Islam pada malam nisfu Syaban, illa, kecuali lisahirin, tukang sihir, au kahinin, dukun peramal, au musyahinin, yang punya benci dan dendam di dalam hati kepada sesama muslim, au mudmini khomrin, orang yang selalu meminum minuman keras dengan merek apapun, mau topi miring, mau wine, AO, OA, vodka, brandy, whisky, apalagi nggak boleh, semuanya haram, nggak boleh. Mau bir atau chip atau ciu atau wine atau oplosan, semuanya nggak boleh, haram. Itu kalau belum tobat nggak diampuni sama Allah pada malam nisfu Syaban. Yang terakhir, akun liwalidai, anak yang durhaka sama orang tua. Nih, dari yang sekian banyak tadi yang kita bahasin apa? Musyahid, menyimpan dendam dalam hati, nggak boleh. Ya, ada sahabat Nabi namanya Abu Domdom. Siapa namanya? Abu Domdom. Dia miskin, fakir, tapi dia nggak mau kalah sama orang kaya, sedekah. Apa sedekahnya dia? Ya Allah, bukan dinar, bukan dirham, bukan perak, bukan emas, bukan pakaian, bukan kuda, bukan unta, bukan perhiasan harta dunia. Apa sedekahnya? Ya Rasul, aku halalkan kehormatanku dirusak, dicela, dimaki oleh siapapun, halal. Hitung-hitung sedekah. Makanya dia maafkan sebelum tidur. Ya Allah, siapa orang yang salah kepada saya, menghina saya, mencoreng kehormatan saya, menginjak-injak kehormatan saya halalkan, saya maafkan ya Allah. Itu sedekahnya Abu Domdom. Makanya kalau kita ada yang ngomongin, udah halalin, maafin, hitung-hitung sedekah, pan lumayan.
duit weteh sedekah menang. Tahu duit weteh ya, uang nggak habis gitu ya, tetap dapat pahala sodako begitu ya. Kayak orang ngeriung, orang mah pada pulang, dia mah ngobrol sama kiai, kiai dikasih berkat, sebelum pulang dikasih makan dulu di situ. Untung nggak tuh? Untung. Apa untungnya? Beteng sebeh berkat weteh. Ngerti nggak nih? Perut kenyang, berkat nggak habis. Beteng sebeh berkat weteh. Mantap nggak tuh? Mantap. Ya. Sodakoh, uang nggak berkurang tapi dapat pahala sedekah. Apa itu? Memaafkan orang yang jahat dolim sama kita. Udah halalin aja, udah. Ngapain pusing-pusing? Yang mencela, memaki, ngejelekin, udah halalin, udah halal. Itu sedekah. Berat-beratnya tuh. Oh, berat sekali. Bahkan ada yang terus terang depan saya, ibu-ibu. Saya ngomong begini dia ngacung, "Ustaz, haram jadah," katanya. Gak bakal saya maafkan orang yang benci sama saya. Emang rada jawar sama ibu-ibu ta? Cewek tapi agak pendekar begitu. Gak bakal saya maafkan sampai kapanpun, sampai saya mati. Cak kurang tuh ya. Udah saking sakit hatinya begitu. Tapi nggak boleh begitu, maafkan. Kurang jahat apa seorang laki-laki berkulit hitam yang berasal dari negeri Afrika dibayar oleh Hindun untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib? Kurang jahat apa Wahsy? Paman Nabi dibunuh oleh Wahsy. Tapi ketika Wahsy ini masuk Islam, dimaafkan oleh Rasulullah, tidak diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Belajar dong dengan Rasulullah menjadi seorang hamba yang berjiwa besar, menjadi seorang yang berjiwa lapang begitu, tidak sempit, tidak kaku. Maafkan, berat memang, tapi kan kita pengen bersama Rasulullah, ikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan guru-guru kayak begitu mengajarkan ya, harus mau memaafkan ya. Bahkan di dalam ceramah guru kami salah satunya berbunyi, siapapun yang mencela kami, siapapun yang mengkafir-kafirkan kami, siapapun yang membid'ah-bid'ahkan amaliyah kami tetap menaruh niat baik bagi mereka. Kami menaruh harapan agar mereka dapat hidayah dari Allah. Di antara mereka kalau ada yang masih dengar nasihat kami, akan kami kasih nasihat, akan kami jelaskan tentang amal-amal kami. Tapi dari mereka yang menutup telinga dari nasihat kami, tidak mau mendengar kami, menyesatkan kami, membidah-bidahkan amaliyah kami, mengkafir-kafirkan kami, tetap hati kami selalu menaruh harapan besar Allah memberi hidayah kepada mereka. Masya Allah, jiwa besar luar biasa. Berat sekali, tapi kita dituntut harus bisa melakukan itu, mencontoh akhlak Rasulullah, mencontoh ibrah pelajaran dari Isra wal Mi'raj. Sebelum Nabi diberangkatkan, hati Nabi dibersihkan dulu. Padahal hati Nabi sudah bersih, tapi dibersihkan lagi biar tambah bersih. Masya Allah, beruntung kita dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, pandai-pandailah meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pandai-pandailah, jangan pernah bosan, jangan pernah capek, terus minta kepada Allah, terus munajat memohon kepada Allah. Sanjunglah Allah, pujilah Allah dengan bahasa-bahasa yang kita mampu dan bisa. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Sunda, tidak bisa Sunda, bahasa Betawi. Asal jangan pakai lu gua aja. Doa soalnya ini. Mentang-mentang Betawi, lu jangan, nggak boleh, nggak sopan sama Allah ya. Iya.
Pakainya yang bahasa sopan begitu. Begitu. Puji Allah, sanjung Allah, muliakan Allah, sucikan Allah. Allah senang mendengar hamba-hambanya yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah pujian-pujian, ia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari oleh Allah, minta apa wahai Muhammad? Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Allah, Nabi langsung bersujud. Kemudian kata Allah, sal, minta wahai Muhammad, mohonlah kepadaku wahai Muhammad. Nabi tidak langsung meminta, Nabi tidak langsung memohon, Nabi memuji Allah dulu. Nabi sebutkan nikmat-nikmat Allah kepada Nabi Adam. Ya Tuhanku, ya Allah, Adam engkau telah ciptakan dengan kekuasaanmu secara langsung. Adam kau ciptakan tanpa ayah dan ibu. Adam kau jadikan hamba-hamba pilihanmu. Kemudian engkau jadikan Ibrahim kekasihmu dan khalilmu. Terus disebutkan sampai Nabi Isa oleh Nabi, nikmat Allah kepada mereka para nabi. Kemudian langsung dijawab sama Allah, wahai Muhammad, Adam telah aku jadikan pilihanku, Ibrahim telah aku jadikan kekasihku, Musa aku jadikan kalimku, Isa aku jadikan ruhku, engkau aku jadikan rasul dan kekasihku wahai Muhammad. Dan aku berikan kepada kamu ibadah, sholat, puasa, jihad dan lain sebagainya. Aku berikan kepada kamu awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, 7 ayat yang diulang-ulang setiap hari, yaitu suratul Fatihah, sab'un minal masani. Dan terus Allah kasih kepada Nabi. Sebelumnya Nabi itu apa? Memuji Allah dulu. Makanya ketika ada seseorang yang habis sholat langsung berdoa kepada Allah, kata Nabi, ma'ajalaka hada, betapa sangat terburu-burunya orang ini. Hendaklah sebelum berdoa dia membaca puji-pujian kepada Allah, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa, setelah doa selesai baca solawat lagi, memuji Allah kembali. Itu doa yang benar. Jadi jangan langsung, ya Allah, berikanlah kepada saya istri yang salihah. Nanti dulu, puji dulu Allah. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun, maha pemberi tanpa pilih kasih. Begitu. Seandainya teman saya engkau berikan istri yang cantik dan soleha, ya Allah, istri saya sudah terlanjur begini ya Allah, tapi jadikan dia soleha, taat kepada saya Allah. Begitu. Begitu ya. Jadi puji dulu Allah subhanahu wa ta'ala, baru minta kepada Allah. Itulah para hadirin hadirat sekalian, hikmah singkat tentang Isra wal Mi'raj ya. Mudah-mudahan meskipun sedikit bisa kita amalkan ya. Pertama sabar, yang kedua sucikan hati, yang ketiga pandai-pandailah di dalam berdoa dan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup, silakan jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Dipersilakan untuk jemaah yang ingin bertanya, dimulai dari bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, terkait dengan nafsu dan setan. Sepengetahuan saya pernah dengar kata-kata yang singkatannya itu STMJ, sholat terus maksiat jalan gitu. Nah, apakah pernyataan itu dipengaruhi oleh nafsu atau setan? Sebaik-baiknya amalan apa yang harus kita lakukan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait
tradisi di lingkungan masyarakat, khususnya di warga RW 5 atau Jamaah Masjid Al-Ikhlas, berkenaan dengan malam Nifsu Sahban yang ada baca Yasin 3 kali. Kalau kita pandang secara pribadi, kalau misalnya kita mengikrarkan kalau itu kita emang semata-mata ingin mendapatkan rahmat dan syafaatnya Rasul, tapi yang jadi pertanyaan saya itu, kita membangun mindsetnya itu bagaimana Kiai? Karena kebanyakan ketika malam Nifsu Sahban yang tadi dinyatakan sebagai tradisi, tapi warga itu bersemangat banget gitu, nyampai masjid penuh, tidak seperti biasanya gitu. Nah, terus setelah berlalu malam Nifsu Sahban, misalnya yang paling dekat subuh besoknya, kok langsung berubah sepi gitu. Apakah di antara kami jamaah-jamaah itu hanya meyakinin pas malam momen itu saja atau gimana gitu? Nah, terkait keimanan seperti itu, pandangan Kiai dan nasihat Kiai kepada kami itu seperti apa? Itu aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait masalah STMJ, susu telur madu jahe. Itu kalau ada enak gitu. Dingin-dingin kayak begini ya. Baik, STMJ. Apakah itu nafsu atau syaitan? Tergantung. Kalau orang yang ngomong kayak begitu ngeyel, udahlah, yang sholat kewajiban, urusan maksiat saya dengan Allah, ngeyel, itu dari nafsu berarti. Tapi ketika dinasihati, dia sadar, astagfirullahalazim, kalau saya maksiat terus tapi jalannya sholat terus, berarti sholat saya nggak bener ini. Kenapa? Karena kalau sholatnya benar, kata Allah apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lah, kok ada orang sholat tapi tetap maksiatnya jalan? Sholatnya nggak beres, sholatnya nggak benar, sholatnya tidak sempurna. Ngaji, ayo gali rukun sholat apa saja, syarat sah sholat apa saja, rukun wudhu apa saja, syarat sah wudhu apa saja. Jangan-jangan dari persyaratan yang wajib tidak terpenuhi, makanya sholatnya kayak begitu. STMJ. Jadi orang yang ngomong kayak begitu, apakah itu dorongan nafsu atau setan? Kita lihat, kalau udah dinasihati ngeyel, berarti itu dari nafsu. Kalau dinasihati open, terbuka dia, berarti itu dari syaitan, sadar, begitu ya. Terus apa amal yang paling utama? Sholat pada waktunya. Nabi ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Kata Nabi, as-salatu fi waktiha, sholat pada waktunya, itu amal yang paling afdal sudah. Makanya ibadah sholat itu kan perintahnya kan langsung ya, langsung Nabi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sholat itu adalah amalan yang paling utama. Sebetulnya sebelum diwajibkan sholat, Nabi itu sudah berangan-angan ingin sholat itu diwajibkan. Kenapa? Sebab Nabi ketika Mi'raj melihat para malaikat, ibadahnya macam-macam. Ada yang takbir terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang malaikat ibadahnya baca firman Allah terus. Ada malaikat yang ibadahnya baca tasbih terus. Ada malaikat yang ibadahnya ruku saja. Ada yang cuman sujud, ada yang cuman duduk, ada yang cuman berdiri. Ragam-ragam ibadahnya malaikat. Dalam hati Nabi terbersit, ya Allah, seandainya ibadah malaikat yang beragam ini dijadikan satu, kau kasih kepadaku dan umatku, aku sangat senang. Makanya Allah kasih sholat.
Di dalam sholat lengkap sudah, takbir ada, tahlil ada, tasbih ada, berdiri, ruku, sujud, duduk, ada semuanya. Ibadah apa yang berdiri itu bernilai pahala? Gak ada, cuman sholat. Upacara setengah jam berdiri, pegel nggak? Ibadah bukan? Bukan, nggak ada pahalanya. Ada pahala dari niatnya, niat mengenang jasa pahlawan itu baru, tapi berdirinya nggak ada pahala. Baca maulid kita berdiri nggak ada pahalanya. Pengen dapat pahala, niatin memuliakan Rasulullah. Kalau cuma berdirinya nggak ada pahala. Berdiri tanpa niat bernilai pahala hanya berdiri di dalam sholat. Bayangin, nonggeng, ruku, ini cuma dalam sholat bernilai pahala, Pak. Bapak pulang pengajian masuk rumah ruku nonggeng begini nggak ada pahalanya. Apalagi depan istri, lu ngapain lu? Nggak ada pahalanya. Kita pegel ya, pengen ngelempengin pinggang, kita ruku nggak ada pahalanya. Tapi sholat ruku ada pahalanya. Subhanallah. Duduk nggak ada pahalanya, duduknya ada pahalanya, duduk di dalam sholat. Begitu luar biasa kan sholat itu. Jadi rangkaian ibadah malaikat digabung semua dijadikan satu, sholat. Ibarat kalau makanan mah ya kayak es campur lah begitu ya. Kalau rotinya ada, kolang-kaling ada, santannya ada, gulanya ada, susunya ada, es campur. Itu kayak ya ilustrasi simpel lah begitu ya. Jadi sholat itu adalah bukan sholat kayak es campur, jangan salah paham lagi nih. Nanti dipotong ceramah saya, ustadz sesat menyamakan sholat dengan es campur. Ya Allah, jangan asal potong ya. Maksudnya ya sholat kan gabungan dari ibadah-ibadah malaikat jadi satu begitu ya. Ibaratnya kalau makanan itu kayak es campur begitu, gabungan kan enak kalau gabungan mah begitu. Lah terus yang kedua tadi masalah apa? Lupa. Nisbiyah ya, baik begini. Nanti untuk tahun yang ke depan ya, biar mindset masyarakat tidak salah paham. Karena saya yakin banyak masyarakat yang meyakini baca Yasin 3 kali dengan niat A, B, C, dan D di malam nisfu Syaban adalah sunnah dari Rasulullah. Banyak kayak begitu pasti. Makanya dikasih penjelasan dulu. Pertama, hadirin hadirat, malam nisfu Syaban adalah malam kemuliaan, malam dikabulkan doa, malam istimewa. Maka sebaiknya kita banyak ibadah di malam nisfu Syaban. Nah, kemudian kita baru masuk di antara ibadah yang sebaiknya kita lakukan karena menjadi tradisi orang soleh sebelum kita adalah baca Yasin 3 kali. Begitu. Jadi kita ngeruntut, jangan langsung baca Yasin 3 kali. Nabi nggak mencontohkan, itu nanti langsung menghantam gelombang namanya. Jadi kita ngeruntut dulu. Malam nisfu Syaban, malam hebat, malam utama, ditentukan rizki, ajal, amal seseorang di malam nisfu Syaban, dilaporkan amal manusia selama 1 tahun di malam nisfu Syaban, malaikat pada turun, doa dikabulkan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan siapa orang yang menghidupkan malam nisfu Syaban, kalau dia mati akan masuk surga. Nah, daripada kita nongkrong gak tentu, daripada kita ibadah sendiri di rumah pegel, capek, ngantuk, gak khusyuk, yuk kita datang ke masjid baca Yasin. Loh, kenapa pilihnya Yasin? Sebab Yasin adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Ustaz, hadis yang mengatakan Yasin jantungnya Quran adalah hadis dhaif, hadis lemah. Betul. Tapi hadis dhaif kita Ahlus Sunnah wajah meyakini masih boleh dipakai. Yang enggak boleh dipakai hadis palsu. Kalau yang dhaif boleh. Makanya kita pilihnya ya
Yasin. Kenapa enggak Al-Baqarah saja? Hadisnya sahih. Mas, Al-Baqarah kepanjangan. Kenapa enggak Al-Ikhlas saja? Al-Ikhlas mah kependekan. Yang sedang Yasin udah. Begitu. Ya, begitu ya. Tuh. Kenapa 3 kali? Ngikutin ulama. Kan kita mah ingin jadi pengikut ulama, sebab ulama warasatul anbiya. Ente ulama bukan apa bukan? Kan begitu. Saya mengikutin pewaris para nabi, para ulama. Selesai begitu. Lah terus kok kayaknya menganggap baca Yasin aja penting, kumpul-kumpul, besoknya subuh sepi lagi. Saya kasih masukan, bukan cuma nisfu Sya'ban, Maulud dan Rajaban juga sama. Oh, Rajaban apa jam 1 rame sholawatan subuh 3 orang. Jangan disalahkan tradisinya, orangnya kenapa begitu, ya benar nggak? Tapi kita bisa jawab juga, Kang Mas kan nggak tiap malam, pas malam itu doang kan capek, terus ibadah begitu kan. Yang namanya sholat jamaah bukan wajib fardu ain, fardu kifayah. Ketika sudah ada yang sholat meskipun 5 orang yang nggak jamaah nggak dosa, begitu. Nah, jadi kita nggak mudah nyalahin orang begitu ya. Sholat jamaah itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan di masjid, di mushola yang tidak jamaah asalkan sholat, itu nggak dosa. Mungkin bagi mereka kelompok sebelah ya, menganggap jamaah fardu ain, itu terserah ente, kita ngambilnya fardu kifayah begitu. Tapi tetap harus diluruskan juga ya, jangan sampai kita menganggap peringatan itu jauh lebih besar pahalanya daripada berjamaah ya. Tetap sholat jamaah jauh lebih besar daripada tradisi yang tadi. Jadi tetap harus diluruskan juga. Jadi ya ada plus minusnya lah ya. Tidak bisa kita benarkan seluruhnya, tidak bisa kita salahkan seluruhnya. Namun saya bilang tadi, biar persepsi masyarakat tidak salah paham tentang baca Yasin 3 kali dengan niat tertentu itu adalah sunnah dari Nabi, Nabi yang mengucapkan, Nabi yang perintahkan, itu tidak benar. Itu tradisi dari ulama, orang-orang soleh sebelum kita. Nah, silakan dari ibu-ibu, kiranya ada? Nggak ada ya. Udah lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, mohon maaf, izin bertanya terkait masalah sholat. Masih banyaklah kekurangan, terutama sekali di saat imam pakai. Kadang imam ya tidak selalu khusyuk, kadang sering juga hilap, lupa. Nah, di saat rokaat, baik itu sholat yang 4 rokaat, yang siang ataupun yang malam, si imam meyakini bahwa sholat ini ada udah 4 rokaat, tetapi si makmum 3 rokaat. Nah, batasan si makmum kan otomatis mengucapkan subhanallah, entah itu 1 orang ataupun banyak orang. Batasan kita kembali, misal ini kan yang ketiga berarti langsung bangun, ini sedang, atau sebaliknya kayak sholat ada doa kunut, misal doa kunut tidak membaca doa kunut. Nah, batasan imam balik lagi apa si imam setelah sujud, apa udah sujud sempurna, apakah dia mesti balik lagi pas baca doa kunut itu, atau pas di mana itu dia balik lagi? Si makmum meyakini ini enggak baca doa kunut, baca subhanallah, tapi si imam sudah sujud, sudah keburu sujud gitu. Nah, apakah itu mesti balik lagi? Apakah cukup dengan menutup dengan sujud sahwi di akhir sholat, atau yang lainnya? Mungkin batasannya itu tuh.
sebab saya menemukan juga ya, guru saya juga termasuk kadang pas kesalahan, kadang ngikuti makmum, kadang juga dia langsung baca bismillah atau apa. Nah, adakah batasan itu? Apa pas mau ruku berarti langsung sujud lagi, kalau misal sujudnya baru 1 kali dia langsung bangun, atau kalau udah sempurna tetap itu apa seperti apa gitu? Adakah batasan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya itu dirincikan. Rincian yang pertama, jika yang ditinggalkan itu adalah sunnah ab'ad. Jika yang ditinggalkan oleh imam sunnah ab'ad, apa saja sunnah ab'ad? Tahiyat awal, doa kunut, baca sholawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Ini yang ketiga nggak ketahuan ya, karena kan bacanya pelan. Yang ketahuan 2, tahiyat awal sama doa kunut. Ketika imam meninggalkan tahiyat awal atau doa kunut, makmum jangan mengingatkan, tapi sunnah mengucapkan subhanallah. Bedakan 2 istilah mengingatkan membaca subhanallah atau istilah membaca subhanallah. Kalau kita pakai istilah mengingatkan imam dengan membaca subhanallah, makmum yang ngingetin sholatnya batal. Saya ulangi, ketika imam melakukan kesalahan, makmum ngingetin baca subhanallahnya, ngingetin imam, itu makmum batal sholatnya. Biar tidak batal apa? Baca subhanallah niatnya zikir. Makanya istilahnya dalam fikih itu bukan ngingetin. Ketika imam salah, makmum sunnah mengucapkan subhanallah, bukan ngingetin. Kalau niatnya ngingetin baca subhanallah, batal sholat makmum. Itu yang pertama. Nah, rincian ini jika si imam meninggalkan sunnah ab'ad, makmum membaca subhanallah. Jelas? Contoh tadi doa kunut. Sampai batas kapan tuh makmum baca subhanallah dan sampai gerakan apa imam itu kembali duduk tahiyat awal atau bangun baca doa kunut? Jawabannya sampai imam dalam doa kunut belum sujud. Kalau dalam tahiyat awal sampai imam belum tegak berdiri. Kalau imam sudah sujud, jangan terus subhanallah, subhanallah, jangan. Dan imam tetap terus dalam sujudnya. Kenapa? Doa kunut sunnah, sujud mah wajib. Kalau sudah sujud kembali lagi baca doa kunut, batal sholatnya kalau sengaja dan tahu. Kenapa? Meninggalkan yang wajib demi mengejar yang sunnah. Begitu juga sama ketika meninggalkan tahiyat awal, kemudian imam sudah berdiri, udah jangan terus baca subhanallah, ikutin aja imam. Begitu. Dan imam jangan terprovokasi, jangan terpengaruh, udah terusin aja sholatnya. Nanti sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Begitu. Lain halnya kalau meninggalkan yang wajib. Misalnya dari berdiri langsung sujud, tidak ruku, itu yang kejadian banyak tuh. Dari berdiri langsung sujud, tidak ruku lagi. Bukan diingetin, makmum baca subhanallah, imam sadar, wajib langsung berdiri lagi. Kenapa? Karena yang ditinggalkannya adalah wajib, yaitu ruku. Begitu ya. Lah terus bagaimana imamnya pede, makmumnya terus-terusan baca subhanallah? Misalnya nih, sholat duhur 4 rakaat, imam yakin sudah 4 rakaat ini, tahiyat akhir, makmum baca subhanallah. Kenapa? Menurut keyakinan makmum baru 3. Ini imam ngikutin siapa nih? Keyakinan dia apa makmum? Jawabannya keyakinan diri. Apa yang kamu yakinkan itu yang kamu kerjakan. Kecuali kalau kamunya ragu juga. Emang saya ragu nih tahiyat nih, makmum baca subhanallah, berarti benar salah, wajib berdiri. Ya.
Begitu, wajib berdiri. Kenapa? Imamnya ragu, tapi dia ngambil tahiyat karena dia lebih cenderung meyakini tahiyat daripada kurang rokaatnya. Padahal kalau ragukan ngambil yang sedikit ya, 3 atau 4, ambil yang 3. Ketika berdiri ternyata makmum tahiyat, berarti rokaat yang kelima nih, subhanallah, duduk lagi langsung, berarti dia salah. Begitu. Apalagi kalau makmum yang baca subhanallahnya banyak, berarti benar salah imam itu. Ya, betul. Ini yang jadi masalah begini, makmum tidak baca subhanallah, imam berdiri tidak ruku langsung sujud. Ketika tahiyat sadar, ingat, oh saya tidak ruku, tapi makmum yang segitu banyak gak ada yang baca subhanallah. Apa solusinya? Ketika dia ingat tidak ruku, jangan nerusin sholat, wajib langsung berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan lanjutkan sholatnya. Begitu. Jangan udahlah nanti aja sujud sahwi, nggak boleh, sebab yang ditinggalkannya wajib ruku soalnya. Begitu. Makanya bab sholat itu yang agak ribet itu ketika membahas tentang sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi itu banyak sekali. Ya. Jadi susahnya jadi situ tuh belajar sholat. Ya. Ketika kita dapat masalah, bagaimana solusinya, itu yang susah. Makanya jadi imam nggak sembarangan. Jangan cuma bacaannya enak, merdu pas sehat, giliran ada masalah bingung dia mau ngapain. Nah itu nggak boleh. Makanya yang didahulukan di dalam imam sholat kan bukan yang bacaannya bagus, tapi yang faqih, yang paling paham tentang ilmu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik. Udah pada lapar ya? Nah. Ya, mohon maaf atas segala kehilapan ya. Mungkin selama kajian-kajian bersama dengan saya banyak khilaf, banyak salah. Mungkin ada pihak-pihak yang terganggu, yang tersinggung. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Al-Fatihatu anallaha yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul. Wa yusiru bihadza ta'lim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian pada malam hari ini sudah kita laksanakan dan sekaligus tawakuf. Insyaallah kita akan ketemu di bulan Syawal berikutnya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah kita laksanakan santapan rohani, dan insyaallah setelah ini ada santapan jasmani. Kita doakan kepada donatur yang telah memberikan rezekinya pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kabul segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan juga Allah panjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setelah ini mungkin langsung diatur safnya, bisa berdua bisa bertiga satu nampan. Terakhir kami dari jamaah sebagai talamis Pak Kiai, kami mohon maaf apabila selama setahun ini banyak kesalahan sengaja maupun tidak disengaja. Mohon ini bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan ilmu yang barakah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفى
وتصفو الحياة بنور